Baik, senang sekali jumpa lagi kita di podcast Nusantara Emas, dan kali ini bintang tamu kita atau narasumber kita saya panggil yang kasih Kak Olive. Apa kabar Kak Olive? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Berarti luar biasa itu sehat-sehat ya. Amin. Kalau sakit nggak mungkin ada di sini. Ya, saya salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Oke. Dan juga kesibukan sehari-hari. Apa? Mohon maaf, ini apa? Program sarjana? Ya, sarjana. Oh, sarjana. Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Yerusalem Baru. Oke, itu di tempatnya di mana? Di Sumompo. Oh, di Sumompo. Oke. Sudah semester berapa ini? 2. Oke, jadi di samping jadi mahasiswa ini apalagi nih kesibukannya? Kesibukan sehari-hari, saya merupakan pelatih paduan suara. Wow, pelatih hebat. vokal untuk Pelatih solo vokal. ataupun grup. Ya. Oke, jadi itu di gereja. Di gereja, di instansi pemerintahan atau di BUMN. Di Sulawesi Utara sesuai ya? yang dipanggil. Sesuai yang dipanggil. Oke. Jadi itu kesibukannya ya. Kalau di gereja apa pelayanannya? Saya menduduki bidang komisi musik gereja. Di gereja? Gemim Bukit Karmel MGI 3. Oke. Komisi musik gereja. Komisi musik gereja. Komisi ini membawahi tentang tata cara ibadah dan liturgis. Membantu para pendeta untuk menyusun susunan ibadah di setiap minggu ataupun ibadah-ibadah kategori lain. Oke. Jadi bantu pelayanan musik ya. Oke. Ini luar biasa ya, bintang tamu kita ini pastinya ini bertalenta. Iya kan ya, punya bakat karena coach ya, vokal maupun paduan suara. Ini apakah hanya se-Sulawesi Utara atau ke mancanegara juga pernah? Saya pernah mewakili Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, mewakili Sulawesi Utara tahun 2006, 2009, 2012, 2015. Ternyata berapa kali ya? Udah banyak ya. Itu kan negara mana saja tuh? Itu di tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Wow. Berkata tepuk tangan. Ini tim editing bertepuk tangan luar biasa. Kemudian pernah mengikuti Asian Pacific Choir Games. Tapi kebetulan waktu itu dibuat di Sulawesi Utara. Kemudian kejuaraan dunia untuk paduan suara World Choir Games di Riga, Latvia. Itu di Latvia di Eropa Timur. Harus berjelas. Salah satu negara terbersih di dunia. Latvia, gitu ya? Riga, Latvia. Itu cuma satu kali itu atau ada? Sekalian dengan simposium musik selama kurang lebih hampir sebulan. Kemudian konser rohani di Prancis. Ya, tapi ada juga negara lain, Polandia, Lithuania. Itu juara terus itu? Ya, puji Tuhan, medali emas. Wah, luar biasa. Jadi ini punya bakat ya, Kak Olive ini punya bakat yang luar biasa, bukan tingkat provinsi tapi mancanegara juga ya. Hebat Kak, talenta pemberian Tuhan yang mengubahkan hidup. Nah, buat Kak Olive, apa itu talenta sebenarnya? Talenta itu kalau kita bisa kemas secara umum, talenta itu merupakan satu bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang baik dalam bidang kecerdasannya, keahliannya maupun keterampilannya. Contoh seperti menguasai bidang-bidang tertentu, musik, seni, bahkan ada orang yang punya bakat dengan matematika. Ya, kita pernah dengar itu. Semua itu bisa secara juga otodidak, kemudian dilengkapi dengan belajar. Jadi itu dipelajari itu bakatnya. Kalau ini kan Kak Olive kan punya bakat di melatih vokal kemudian paduan suara. Apa itu otodidak atau memang pemberian Tuhan? Nah, ini ada kan orang berpikir talenta sama karunia itu apa sama atau tidak? Nah, ini dulu perjelas. Atau talenta itu tadi, talenta adalah pemberian Tuhan, karunia juga itu pemberian Tuhan. Nah, apa yang membedakan talenta dengan karunia? Kalau bagi saya, talenta itu harus dilengkapi dengan belajar. Ada orang yang memiliki talenta, yaitu bakat, tapi ketika dia tidak kembangkan, maka dia akan tertinggal atau bahkan akan hilang. Lambat laun hilang sendiri gitu. Sedangkan karunia itu memang benar-benar pemberian Tuhan, seperti orang contoh yang berbahasa roh, yang punya bisa berpidato, berkhotbah, itu merupakan karunia. Itu pemberian Tuhan. Itu bisa hilang tidak?
Kalau karunia, kalau talenta kan tadi iya. itu kalau tidak belajar lama-lama proses akan hilang dia. Kalau bisa dikatakan orang yang memiliki karunia itu kebanyakan orang-orang yang pemberian dirinya lebih dari orang-orang yang memiliki talenta. Karena itu tadi kalau talenta ada yang tidak mau maju. Iya. Sedangkan karunia orang-orang yang mau memberi dirinya selain Tuhan memberikan karunia kepadanya, dia juga ingin memberi. Jadi kebanyakan orang yang memiliki karunia itu bisa dikatakan sangat sedikit kita bilang bahwa dia akan hilang. Oke. Mungkin ada yang kalau dalam doktrin teologi itu kan ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Nah, kalau wahyu umum itu misalkan Tuhan kasih matahari ini semua orang nikmati nih, matahari hujan. Yang Muslim, Hindu, Buddha, yang Kristen tuh nikmati hujan. Nah, mungkin Tuhan kasih hujan, ini tetangga kita yang Muslim, kita yang Kristen, yang hujan hanya di Kristen saja, di Muslim enggak kan? Itu wahyu umum. Nah, apakah wahyu talenta ini merupakan wahyu umum? Maksudnya orang di luar Kristen yang tidak percaya Yesus, apa juga bisa bertalenta, mereka punya talenta, ataukah? Kalau karunia ini kan pasti orang yang dia otomatis harus percaya Tuhan, iya kan? Itu karunia. Kalau talenta ini bisa enggak ke orang yang tidak? Talenta itu bisa semua orang. Bisa semua orang. Oke. Tapi tergantung orangnya untuk mengembangkan. Belajar lagi belajar lagi. Oke. Nah, pertanyaan nih Kak Olivia, mengapa Tuhan itu memberikan talenta kepada setiap orang percaya? Jadi tentunya kita tahu bersama bahwa Allah itu kasih. Oke. Allah mengasihi kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Tentunya dia mengasihi kita dan kita ini ciptaan yang segambar dan serupa dengannya. Jadi jelas Tuhan akan memberikan kita kepada umat yang percaya itu talenta ataupun karunia karena dia mengasihi kita. Jadi segala sesuatu kebaikan yang ada dalam diri kita, karena sekali lagi talenta itu bukan hanya berdasarkan contoh bisa bernyanyi, dalam segala hal yang bisa ada dalam diri orang itu bisa disebut juga talenta. Talenta. Oke. Nah, ini bagaimana kita bisa mengenali talenta kita? Bisa nggak kita tahu bakat kita sebenarnya apa nih? Ya, tahu nggak? Kadang kan orang nggak sadar sebenarnya dia bertalenta. Misalkan kamu punya kemampuan public speaking, cuma karena kurang pede saja. Nah, itu bagaimana kita bisa tahu itu dan itu bisa dikembangkan, kita menggali talenta. Dalam konteks orang yang percaya, orang yang beriman, tentu saja kita harus berdoa dulu Kemudian kita mengevaluasi hobi dan kemampuan-kemampuan positif yang kita punya. Contoh, kita mampu bernyanyi misalnya, mampu bernyanyi. Tapi kalau kita tidak mau maju untuk memberi diri, tentunya tidak akan tahu sampai di mana kemampuan kita dan juga harusnya ada ruang untuk kita beradaptasi dengan kemampuan kita. Kemudian itu evaluasi itu yang akan memperkuat bahwa saya memiliki ini. Memiliki talenta. Seperti saya kecil, saya hanya bernyanyi sesuai dengan kalau anak kecil dipanggil untuk bernyanyi. Tapi lama kelamaan saya menyadari bahwa hobi saya bernyanyi ini merupakan talenta yang Tuhan beri dan saya punya kewajiban untuk mendorong diri saya untuk belajar supaya lewat talenta ini kepercayaan Tuhan dan tanggung jawab yang Tuhan beri boleh berjalan bersama-sama. Jadi menurut Kak Olive penting juga ya talenta itu sebenarnya jangan kita simpan sendiri ya. Jadi kita perlu membagikan kepada orang. Itu caranya bagaimana supaya kita jadi berkat bagi banyak orang ya kan. Ada kan orang saya simpan sendiri aja lah ini. Menutup diri. Nggak mau pakai lah, biarlah ini buat saya pribadi saya aja, nggak dikonsumsi banyak orang atau nggak mau jadi berkat. Itu bagaimana itu? Kalau dalam lingkup kita sebagai umat Kristen, ada orang-orang di sekeliling kita yang biasanya orang tua, saudara, itu perlu dukungan dan motivasi. Seperti saya dulu, contohnya pemalu, walaupun meski suka bernyanyi, hobi bernyanyi, tapi tidak pernah mau maju. Hanya sebagai menyanyi saja, rutin yang di gereja yang kalau disuruh nyanyi. Akhirnya pada suatu ketika ada teman-teman, orang tua memotivasi. Itu sangat perlu. Itu yang membuat energi-energi positif dalam talenta saya ini mulai memacu, mulai berkembang. Jadi sebenarnya harus pupuk dari sejak kecil dan orang tua harus pahami juga karena itu ternyata bukan hanya untuk mendorong bakat kita ini harus dari luar, maksudnya bukan dari diri sendiri saja, tapi dari dorongan dari luar, motivasi dari luar, dan itu
keluarga itu sendiri ya untuk keluarga mendorong. penting. Nah, rupa pengalaman Kak Olive kan dari keluarga ya. Sebenarnya suaranya bagus ini sebenarnya. Ya, tinggal didorong, kemudian dimotivasi supaya punya percaya diri, punya keberanian. Nah, itu kan sudah dari kecilnya, kita cerita pengalamannya Kak Olive, kan sudah dari kecil nih, menyanyi. Umur berapa? Suka bernyanyi? 5 tahun. 5 tahun? Wah, luar biasa 5 tahun. Itu udah ikut lomba atau menyanyi? Ya, masih dalam tingkat-tingkat ya, jemaat, sekolah, sampai SMP, SMA. Tapi memang ada sedikit ketika di sekolah, di SMP, SMA, dorongan guru. Harus ikut ini tingkat sekolah kabupaten, kota Manado, ikut ini. Harus ada dorongan spesifik. Kalau tidak ada dorongan, saya juga ogah-ogahan waktu itu. Karena pengenalan akan talenta ini kurang juga. Belum. Nah, maksudnya umur-umur segitu belum tahu lah. Oh, saya punya bakat, punya talenta. Ke gereja pun kan masih karena rutinitas saja. Belum ada pengenalan iman yang secara mendalam. Mungkin dari gereja hanya tahu, oh ini suaranya bagus ya. Punya bakat kayak begitu, tapi dari diri sendiri Kak Olive belum tahu kalau saya tuh punya talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan ya. Dan berapa lama tuh proses belajar? Ini kan talenta bakat, tadi ada bilang harus dipelajari. Nah, itu berapa lama itu proses belajar? Puncaknya ketika saya lulus SMA. Iya. Hanya iseng mengikuti audisi terbuka di Sulawesi Utara. Dibuka oleh Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, LPPD. Ya. Itu bidang yang mengurusi tentang Pesparawi yang mewakili provinsi ke tingkat nasional. Waktu itu hanya ikut-ikutan teman dan pacar. Oh, pacar. Wah, memang jauh umur. Hanya ikut iseng. Dan dari ratusan orang, 400-an orang, saya lolos murni. Oh iya? Dan itu ketika pulang rumah saya mulai berpikir, kok bisa? Itu maksudnya juara, masuk lolos ini maksudnya? Kan dalam pembentukan paduan suara itu diaudisi per orang. Audisi per orang? Per individu. Jadi misalnya mau bentuk satu paduan suara campuran ini 45 orang. 45 orang. Nah, dari sekian banyak orang di Sulawesi Utara, ada yang dari Kota Mobagu, Bolmong, ada yang dari Bitung. Saya salah satu dari 45 ini yang lolos. Wow. Itu kan ketika saya tidur malam saya bilang, ini luar biasa. Itu lulus SMA ya? SMA. Iya. Wow. Saya bilang bahwa ini mujizat Tuhan. Nah, di situ mulai sadar bahwa ini pemberian Tuhan. Yang harus saya jaga, harus saya kembangkan. Nah, dari situ udah mulai sadar dan akhirnya belajar dan belajar sampai hari jadi coach. Karena kalau dulu meskipun dalam rentan SMP ke SMA, saya lebih banyak bernyanyi dengan band. Tentang duniawi, lebih sering sekuler lah. Di acara-acara yang formal maupun tidak formal, tapi dalam lingkup bukan rohani. Bukan rohani ya. Sampai orang tua bilang ada bakat tapi hanya diberikan kepada orang secara tidak ada pertumbuhan iman. Namun saya waktu itu belum memikirkan terlalu panjang. Oke. Wow, ini pengalaman yang menarik dan harus dicontoh bagi banyak orang. Coba saya mau dengar, sekarang belum pernah saya dengar nih Kak Olive. Mungkin satu bait puji-pujian yang boleh dinyanyikan di sini, bisa? Kak Olive bisa? Ini kita dengar ya. Penasaran nih ya. Gimana nih suaranya? Ini sampai mancanegara, luar negeri, luar biasa dipakai Tuhan ya. Boleh loh. Tentunya beda ya, menyanyi paduan suara, menyanyi sendiri beda. Iya, oke. Nggak apa-apa. Silakan, boleh. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Kak Olive. Suara mantap, keren ya. Sekali-sekali kita bisa ikut paduan suara ini dilatih. Suara saya ini nggak bagus memang. Saya sadar. Oke. Apa yang Kak Olive mau sampaikan? Ya, ada kan di luar sana ya sahabat podcast Nusantara Emas yang mungkin kurang percaya diri, punya bakat ya. Motivasi apa yang Kak Olive mau sampaikan supaya dari pengalaman ini, kan pengalaman hidup ini, kesaksian hidup ya, bagaimana Tuhan pakai talenta itu dan belajar akhirnya sampai sekarang jadi pelatih vokal dan paduan suara. Nah, apa yang mau disampaikan? Ya, sebelum saya memberikan saran masukan ya untuk semua yang di luar sana yang memiliki talenta, saya mengidap satu penyakit yaitu autoimun.
Autoimun. Autoimun ini banyak sekali jenis-jenisnya. Ya, saya ada tiga. Jadi ada yang menyerang persendian. Jadi terkadang ketika saya capek, langsung semua sensor dalam tubuh saya tidak bisa digerakkan. Kemudian ya, kedua, saya alergi obat. Jadi tidak bisa minum obat-obat. Kalau saya sakit, saya hanya bisa yang ditaruh dengan lemon hanya itu. Kalau minum obat antibiotik dan sebagainya akan berpengaruh di mata, bengkak, kaki bengkak. Kemudian kalau terlalu panas atau terlalu dingin, akan ada muncul ruam, gatal-gatal sekujur tubuh. Nah, waktu saya belum menjadi alat Tuhan lewat talenta, penyakit ini sering datang. Sampai saya waktu COVID tidak bisa waktu itu disuntik itu tidak bisa, vaksin tidak bisa. Vaksin. Karena saya mengidap autoimun 3 jenis sampai 3 jenis. Semakin hari saya memberi diri untuk Tuhan, penyakit itu hilang. Meskipun kalau sampai sekarang tidak bisa minum obat, tapi ketika saya lelah, saya capek, badan hanya merah, tapi tidak gatal. Pernah satu kali saya menjadi worship leader satu ibadah. Sekujur tubuh merah sampai di wajah. Tapi saya yakin Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Tidak gatal. Itu masalahnya kalau dia gatal luar biasa. Saya tidak mampu hilang konsentrasi untuk menyanyi atau menjadi worship leader. Dan sampai mulai hari itu saya mulai berjanji, dan sampai detik ini semua kehidupan saya serahkan kepada Tuhan lewat talenta. Menjadi berkat untuk orang lain. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa profesi sekarang kami ini sudah disebut juga profesi. Iya. Karena sekarang apalagi di gereja kami yaitu di Gemim, rutin sekali membuat lomba-lomba. Jadi para pelatih ini sudah menjadikan ini satu profesi. Memang segala sesuatu kita bekerja harus ada upah. Namun bagi saya pribadi, karena saya mengalami pertumbuhan yang luar biasa dari Tuhan, saya tidak pernah ketika orang mau datang, mau meminta tolong atau mau minta saya untuk melatih maupun suami, kami tidak pernah memasang harga untuk itu. Saya hanya bilang, kalau mau menyanyi yang penting orangnya ada. Jangan pelatih data orangnya masih baru mau panggil, susah lagi. Betul. Untuk itu pesan saya kepada semua yang ada yang bisa menjangkau video ini. Seberapa besar pun talenta, seperti dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bagaimana Tuhan mengajarkan seberapa besar pun talenta kita yang Tuhan beri, kalau kita tidak kembangkan sama dengan bohong. Jadi talenta yang Tuhan beri, mari kita kembalikan. Syukur kita kembalikan kepada Tuhan dengan cara bagi berkat. Ketika kita mengetahui diri kita ini memiliki talenta, punya bakat yang Tuhan beri, mari kita memberi. Karena memberi tidak harus kita kaya materi dalam hal apapun, ya kan? Jadi mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena dengan pengalaman hidup saya menyadari bahwa kalau Tuhan tidak tolong lewat talenta saya, mungkin saya saat ini sudah tidak ada. Karena penyakit yang saya alami ini bukan penyakit sembarang. Memang karena autoimun itu terlihat sehat, tapi ketika dia sakit, badan pun tidak bisa bergerak. Jadi mari siapapun yang menjangkau video ini, ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan talenta, diberikan bakat, diberikan karunia, pekerjaan dan pekerjaan juga, pelayanan seperti ini bukan bentuk pelayanan talenta yang Tuhan beri. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Luar biasa. Ya, walaupun di tengah-tengah keterbatasan, tapi Tuhan pakai talenta untuk jadi berkat. Oke, Kak Olive sebenarnya masih suka sekali mau bincang-bincang pengalaman hidup dengan topik kita talenta pemberian Tuhan, dan ini mengubahkan hidup sebenarnya baik dari segi ekonomi, segi spiritual, segi sosial. Karena kalau ke luar negeri, kalau biaya sendiri tidak mungkin. Keluar daerah saja perlu biaya yang besar. Hanya karena Tuhan kita mampu keluar. Betul. Dan pada akhirnya waktu yang memisahkan kita bisa lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast Nusantara Emas karena waktunya sudah selesai dan kita nanti jumpa lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Olive. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.